Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina syafiina qurrati ayunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengungkap satu hadis tentang keberadaan umat Nabi Muhammad itu bisa diselamatkan dengan adanya Fatihah. Ini saya ambilkan dalam sebuah hadis. Ruya anna Jibril alaihi salam qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad kuntu ahsyal adaba ala ummatik. Suatu ketika ini malaikat Jibril ini mendatangi Nabi Muhammad, kemudian beliau itu berkata, wahai Nabi Muhammad, kuntu ahsyal adaba ala ummatik. Saya, malaikat Jibril, itu mengkhawatirkan tentang umat-umatmu, tentang besok nantinya mereka itu akan diadab di jahanam. Falamma nuzilatil Fatihah aminat. Maka ketika surat Al-Fatihah ini diturunkan, surat Fatihah ini diturunkan kepada umatnya Nabi Muhammad termasuk kita, itu maka nanti umat-umat Nabi Muhammad itu akan aman, akan selamat dari siksaan neraka jahanam. Kemudian Nabi Muhammad itu bertanya, lima ya Jibril, karena apa umat-umatku nanti besok akan selamat? Qala li'annallaha ta'ala qol wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maksum. Karena neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Jadi neraka itu mempunyai 7 pintu, dan setiap pintu itu pintunya itu ternyata terbuka, dan nanti itu kemungkinan dari umat Nabi Muhammad itu akan masuk di pintu-pintu tersebut. Lamau iduhum ajmain, itu nanti pintu-pintu itu akan menyebabkan umat Nabi Muhammad itu akan masuk di dalamnya. Kemudian wa ayatuha sab'un, dan ternyata surat Fatihah itu mempunyai 7 ayat. Jadi ini merupakan kesepakatan ulama bahwasanya surat Al-Fatihah itu mempunyai 7 ayat. Baik ulama yang mengatakan bahwasanya bismillah itu termasuk ayat ataupun bukan. Jadi merupakan sebuah khilafiyah. Baik ulama yang mengatakan bahwasanya bismillah itu merupakan ayat Fatihah ataupun tidak, itu sepakat bahwasanya Al-Fatihah itu mempunyai 7 ayat. Faman qara'aha sorot kullu ayatin tabaqan ala babin min abwabi jahannam fatamurru ummatuka 'alaiha minha salimin. Maka setiap dari umat Nabi Muhammad yang membaca Fatihah yang ayatnya itu ada 7, lah setiap satu ayat itu akan menutup pintu dari pintunya neraka jahanam. Sehingga di sini ketika 7 ayat itu dibaca, maka tentunya pintu-pintu jahanam itu akan tertutup, sehingga fatamurru ummatuka 'alaiha minha salimin. Sehingga nanti umat-umat Nabi Muhammad itu akan bisa melewati neraka-neraka jahanam yang di situ pintunya sudah tertutup, sehingga selamat dari siksa neraka jahanam. Nah, berangkat dari itu maka tentunya kita harus paham tentang makna-makna yang terkandung di dalam surat Fatihah. Sehingga dalam malam hari ini akan membahas tentang makna-makna tersebut. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ini ada menyebut nama Allah. Lah Allah itu siapa? Ternyata di dalam sebuah tafsir itu adalah ismu alamin khosun lillahi azza wajal. yakni Allah itu merupakan nama, merupakan alam yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh bagi makhluk itu memberikan nama Allah, semisal punya anak kemudian dinamai dengan Allah, itu tidak boleh. Karena itu merupakan ismun mahsus, sebuah nama yang hanya dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam tafsirnya itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya lafadz Rahman dan Rahim itu maknanya sama. Tapi di sisi lain ada ulama yang mengatakan beda. Beda, yakni kalau Ar-Rahman itu maknanya itu lebih ablak, lebih balik. Dalam artian
di situ maknanya bisa menyeluruh. Sehingga dalam sebuah tafsir itu dikatakan farrahmanu bima'na razzaq fid dunya wa huwa 'alal umum likafatil khalqi. Sehingga lafaz rahman ataupun istilahnya adalah welas asih ataupun rahmannya Allah itu dimaknai dengan razzaq, yakni Allah itu memberikan rezeki. Lah rezekinya itu diberikan kepada siapa? Yakni diberikan kepada makhluk seluruh dunia. Jadi baik itu kafir, baik itu muslim, baik di situ hewan, itu semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk dari rahmannya Allah. Tapi berbeda dengan rahim. Rahim itu dimaknai al-mu'afi fil akhirah wal afu fil akhirah lil mu'minin. Kalau rahim itu dimaknai afu. Afu itu adalah memaafkan. Lah memaafkan ini hanya tertentu kepada orang-orang mukmin. Sehingga di sini kan maknanya khusus. Yakni saya ulangi, kalau Rahman itu dimaknai rozak, yakni Allah memberikan rezeki itu likafatil bil khalqi. Yakni memberikan rezeki itu menyeluruh kepada semua makhluk, tidak tertentu kepada orang mukmin saja. Berarti kan tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang-orang kafir itu juga mendapatkan rezeki, bahkan mereka itu juga mendapatkan kekayaan lebih dari orang muslim. Nah, ini adalah sifat rahmannya Allah. Berbeda dengan rahim. Kalau rahim itu hanya tertentu kepada orang-orang mukmin. Yang di situ diartikan rahim itu adalah al-afu, yakni Allah itu hanya memaafkan kepada orang-orang mukmin yang nanti besok di akhirat. Berarti orang kafir itu tidak akan mendapatkan rahimnya Allah. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah semata. Allah yang di situ merajai alam. Nah, di sini alhamdulillah, pujian, sebuah bentuk puji. Puji itu ya kita memuji. Nah, kemudian bentuk puji sendiri itu dibagi menjadi 4. Yakni ada kalanya hamdu qadimin li qadim, kemudian hamdu qadimin li hadis, hamdu hadisin li hadis, wa hamdu hadisin li qadimin. Maksudnya segala bentuk pujian, yakni semisal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini pujian. Pujian itu sebenarnya pujian itu diberikan kepada siapa? Nah, ini bentuk pujian yang semuanya ada 4 tadi yang saya utarakan. Yang pertama adalah hamdu qadimin li qadimin, yakni bentuk pujian Allah yang ditujukan kepada Allah sendiri. Yaitu seperti halnya fani'mal maula wa ni'man nasir, ataupun Allah memuji kepada zatnya sendiri. Nah, ini contohnya di dalam Al-Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu berarti Allah itu memuji kepada zatnya sendiri. Kemudian bentuk pujian yang kedua adalah hamdu qadimin li hadithin, yakni Allah itu memuji kepada hamba-hambanya, hamba-hamba pilihannya. Ini di dalam Al-Quran juga ada beberapa contoh, semisal nikmal abdu innahu awwab. Nih, nikmal abdu innahu awwab. Nah, ini Allah ini memuji kepada siapa? Ya, ini orang-orang yang dipuji dalam hal ini itu ternyata ada 2. Ada 2. Yang pertama adalah konteksnya Nabi Sulaiman di dalam ayat wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Ya, ini ternyata Nabi Sulaiman ini mewarisi terhadap Nabi Dawud, dalam artian mewarisi sisi kenabiannya. Nah, ternyata Nabi Sulaiman adalah nikmal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, ini sanaun ala Sulaiman bi'annahu katsirut ta'ah wal ibadah wal inabah ilallahi azza wajal. Ini ternyata Allah di sini memuji kepada Nabi Sulaiman bahwasanya Nabi Sulaiman adalah orang yang banyak taatnya, banyak ibadahnya, banyak kembali kepada Allah. Dan di sini kan Allah memuji kepada Nabi Sulaiman. Berarti bentuk pujiannya Allah kepada hambanya. Ataupun dalam redaksi yang lain, innahu ni'mal abdu innahu awwab, ini adalah pujian kepada Nabi Ayub. yakni Nabi Ayub yang di situ diberi penyakit oleh Allah. Kemudian ternyata Nabi Ayub adalah orang yang sabar.
Kemudian di situ Nabi Ayub dengan ujian tersebut itu tetap kembali, tetap ibadah kepada Allah, sehingga Allah memuji kepada Nabi Ayub, innahu awwab. Ini mal abdu innahu awwab, yaitu Nabi Ayub itu banyak kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diredaksikan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini kan merupakan sebuah bentuk pujian Allah kepada Nabi Ayub ataupun bentuk pujian Allah kepada Nabi Sulaiman. Kemudian pujian yang ketiga itu adalah hamdu haditsin li hadis, yakni pujian hamba ataupun makhluk kepada sesama makhluk. Semisal ada orang, dia itu memberikan hadiah kepada saya, kemudian saya memuji, oh kamu ternyata orang pemberi, terima kasih. Nah, kita mengucapkan terima kasih kepada sesama makhluk itu merupakan bentuk pujian hamba ataupun makhluk kepada sesama makhluk. Kemudian yang terakhir itu adalah hamdu hadisin liqadimin, yakni pujian makhluk kepada Tuhannya. Nah, ini berarti bentuk pujian tadi, Allah memuji kepada Allah, kemudian Allah memuji kepada makhluk, makhluk memuji kepada makhluk, dan makhluk memuji kepada Allah. Nah, ini bentuk pujian 4 itu hakikatnya itu kembali kepada Allah. Sama seperti halnya itu. Seumpama ini kopi kemudian kita rasakan, ternyata kopi ini nikmat, kemudian saya mengucapkan, ternyata kopi ini sangat nikmat sekali. Lah, saya muji kepada kopi. Lah, ini kan berarti saya sebenarnya memuji kepada orang yang membuat kopi. Nah, sama seperti halnya gini, Allah itu memuji kepada makhluk, itu sebenarnya Allah itu memuji kepada dirinya sendiri. Bagaimana Allah itu menciptakan makhluk yang dia itu sangat rajin ibadah, kemudian Allah memuji. Ternyata di sini kan pujiannya Allah kepada makhluk yang hakikatnya di sini yang menciptakan dia itu bisa beribadah itu kan sebenarnya Allah. Berarti kan pujiannya Allah kepada makhluk, kepada kepada haliyah ataupun kepada pekerjaannya makhluk itu sebenarnya Allah memuji kepada dirinya sendiri. Itu berarti bentuk semua pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.